Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajri Muharam, Karismi Asnarenda, Ilham Nurdiansyah, Meta Amelia, Miranda Dwinisa Kesuma, dan Faisal Tanjung. 3.1 Sejarah KKP Dr. Andes S. Sejarah singkat kantor konsultan pajak Dr. Andes S. Asal mula berdiri pada tahun 1992, beralamatkan di Jalan Puri, Anjasmuro, Blok K, dan mengalami banyak perkembangan dari jumlah pegawai hingga meningkatnya jumlah klien yang ditangani. Puncaknya pada tahun 2006, kantor Dr. Andes S. berpindah tempat ke Jalan Puri, Anjasmuro, Blok EE, yang menjadi kantor konsultan pajak pusat Dr. Andes S. Kantor konsultan pajak Dr. Andes S. memiliki beberapa cabang, di antaranya bertempat di Jepara, Jalan Borobudur No. 10, serta cabang Jakarta di Jalan Motif No. 2, Jakarta Pusat, hingga membuka cabang di Ruteng dan Kupang. Dan saat ini kantor Dr. Andes S. menjadi tempat sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Struktur organisasi KKP terdiri dari kepala kantor, staf keuangan, supervisor, dan staf pajak atau akunting. Sejarah singkat Kantor Akuntan Publik atau KAP Ahmad Rifai dan Bunyamin. Kantor Akuntan Publik atau KAP Dr. Handes Ahmad Rifai dan Bunyamin adalah salah satu dari ketujuh kantor akuntan publik di Kota Palembang. Kantor Akuntan Publik atau KAP ini sesuai dengan kompetensinya. Jasa-jasa yang dapat diberikan kantor akuntan publik ini berupa jasa audit. Kantor Akuntan Publik Dr. Handes Ahmad Rifai dan Bunyamin ini pertama kali didirikan pada tahun 1983 yang bernama Kantor Akuntan Dr. Handes Ahmad Rifai. Kemudian, pada tahun 2001, Kantor Akuntan Dr. Handes Ahmad Rifai melakukan merger dengan Kantor Akuntan Dr. Handes Bunyamin dan berubah nama menjadi Kantor Akuntan Publik Ahmad Rifai dan Bunyamin dengan nomor izin terakhir yaitu izin usaha Kantor Akuntan Publik Kepala Menteri Keuangan RI nomor KEP 208 atau KM 6 atau 2001 dengan nama Kantor Akuntan Publik Ahmad Rifai dan Bunyamin dan izin akuntan publik kepada Kepala Menteri Keuangan RI nomor KEP 572 atau KM 17 atau 1998 dengan nama Dr. Andes Ahmad Rifai. Nomor izin 98 10300 dan izin Kepala Menteri Keuangan RI nomor KEP 762 atau KM 17 atau 1998 dengan nama Dr. Handes Bunyamin. Nomor izin 9810345. Struktur organisasi Kantor Akuntan Publik atau KAP Dr. Handes Ahmad Rifai dan Bunyamin. Rekan pimpinan dan rekan. Dan di bawahnya yaitu ada supervisor. Supervisor terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, auditor. Auditor mencakup asisten auditor. Dan yang kedua, staf administrasi. Sejarah singkat perusahaan. Kantor Akuntan Publik selanjutnya disingkat KAP. Dr. Andes Tanjil Junaidi dan Edi awalnya merupakan gabungan dari KAP Dr. Andes Tanjil Junaidi yang berkedudukan di Palembang dan KAP Dr. Andes Edi Izwar Amir yang berkedudukan di Pangkal Pinang, Bangka. Pada tanggal 10 April 2001, kedua KAP tersebut bergabung menjadi satu dengan nama KAP Dr. Tanzil Junaidi dan Edi yang berkantor di pusat Palembang. Pendirian KAP sesuai dengan izin Menteri Keuangan RI
Menkeu RI nomor 074 KM 6 2001 tanggal 10 April 2001 cabang KAP di Pangkal Pinang dibuka pada tanggal 7 Juni 2004. Izin Menkeu RI No 2017 KM 6 2004. Struktur organisasi KAP Tanzil Junaidi dan Edi terdiri dari kepala kantor dan rekan, pimpinan cabang, bidang auditor, bidang perpajakan, bidang administrasi kompilasi, dan bidang administrasi. Dirinya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. Pembentukan itu berdasarkan amanat UUD 1945 yang telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah nomor 11 atau OEM tanggal 18 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk kedudukan sementara di Magelang, awal BPK dibentuk hanya memiliki 9 orang pegawai, dan sebagai ketua BPK pertama adalah R. Surasno. Aturan yang digunakan untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemeen Rekenkamer atau BPK Hindia Belanda, yakni ICW dan IAR. Pada 6 November 1948, kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut tidak lepas setelah ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Saat terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1949, dibentuk juga Dewan Pengawasan Keuangan dengan kantor di Bandung, sementara BPK masih tetap ada. Namun saat kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, BPK dan DPK kemudian digabungkan dengan berkantor di Bandung pada 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 UUD 1945. Pada era reformasi, BPK telah mendapat dukungan konstitusi dari MPR RI dalam sidang tahun 2002 dengan memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, di mana dikeluarkannya TAP MPR nomor 6/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Struktur organisasi BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pimpinan BPK dibagi menjadi ketua, wakil ketua, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5, anggota 6, dan anggota 7. Tugas dari ketua dan wakil ketua yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kelembagaan BPK, pemeriksaan investigatif, pembinaan fungsi sekretariat jenderal, dan pelaksana tugas penunjang. Tugas dari anggota 1, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 1. Tugas dari anggota 2, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 2. Anggota 3, bertugas sebagai pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 3. Tugas dari anggota 4, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 4. Tugas dari anggota 5, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN 5. Tugas dari anggota 6, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN 6. Tugas dari anggota 7, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 7. Pelaksana BPK terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Tugas Penunjang, dan staf ahli.
Dalam unit pelaksana tugas penunjang terbagi lagi menjadi 4, yaitu 1. Inspektorat Utama, 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, 3. Direktorat Utama, Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN, dan yang keempat, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN. Yang kedua, unit pelaksanaan tugas pemeriksaan. Dalam unit pelaksana tugas pemeriksaan terbagi menjadi 9, yaitu 1. Auditorat Utama Keuangan Negara atau AKN 1. Yang kedua, Auditorat Utama Keuangan Negara AKN 2. Yang ketiga, Auditorat Utama Keuangan Negara AKN 3. Yang keempat, Auditorat Utama Keuangan Negara AKN 4. Yang kelima, Auditorat Utama Keuangan Negara atau AKN 5. Yang keenam, Auditorat Utama Keuangan Negara atau AKN 6. Yang ketujuh, Auditorat Utama Keuangan Negara atau AKN 7. Yang kedelapan, Auditorat Utama Investigasi, dan yang kesembilan, BPK Perwakilan. Dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sejarah terbentuknya BPKP berawal dari dibentuknya Jawatan Akuntan Negara pada tahun 1936 yang bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Secara struktural, DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Tesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Keputusan Presiden nomor 239 tahun 1966, dibentuklah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, DDPKN pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN atau yang kemudian dikenal sebagai DJPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha jawatan yang semula menjadi tugas DAN dan Tesauri Jenderal. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983 pada tanggal 30 Mei 1983, DJPKN bertransformasi menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintahan non-departemen LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya. Pada tahun 2001, dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya bersifat audit atau represif. Struktur organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akuntan Negara, Deputi Bidang Investigasi, Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan BPKP. Akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah ungkatan atau orang yang mengajarkan ilmu akuntansi. Akuntan pendidikan biasanya bekerja menjadi seorang dosen, guru. Itu artinya bahwa kantor akuntan pendidikan adalah di salah satu universitas SMK tingkat bakal UIL bermula dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada tahun 1849. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Hindia Berada 12 ketika itu pemerintah kolonial Belanda
mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan. Pada tahun 1898, pendidikan kolonial mendirikan sekolah baru untuk melatih tenaga medis yaitu Suntopia School to Providing Pen in Head Assistant. Pada tahun 1927 mengubah status pada nama Suntopia menjadi GAS, Gensukodige Hogesho. Pada tahun 1924 pemerintah kolonial mendirikan RAS Rehosu TB Tapia Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang bertujuan untuk memenuhi tenaga administrasi sepi rendahan. Setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Badan Pendidikan. Setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus Badan Pendidikan Jakarta memiliki dua fakultas waktu itu disebut perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi kedokteran dan perguruan tinggi hukum. Kesetaraan ketua BPTRI adalah Prodeswono Prawiroharjo. Mengurus tinggi kedokteran dibuka secara resmi pada tanggal 10 Oktober 1945, 16-12 pada tahun sama. Institusi ini beraksi meluluskan 90 orang sebagai dokter. Ketika tentara kolonial berada kembali menguasai Jakarta pada akhir tahun 1945, BPTRI dipindahkan ke Klanten, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Malang. Pada tanggal 21 Juni 1900 Ninca mendirikan sebuah non-universitas atau universitas sementara di Jakarta. Pada tanggal 21 Maret 1947 nama Nur Universitas diganti menjadi Universitas Pain Indonesia (UPI). Struktur Organisasi Universitas Indonesia dipimpin oleh Rektor. Di bawah Rektor, ada Badan Kerjasama Ventura dan Digital, serta Sekretaris Universitas. Wakil Rektor dibagi menjadi 4, yaitu 1. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Yang kedua, Wakil Rektor 2 bidang keuangan dan logistik. Yang ketiga, Wakil Rektor 3 bidang riset dan inovasi. Dan yang keempat, Wakil Rektor 4 bidang sumber daya manusia dan aset. Dalam rumpun ilmu kesehatan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Fakultas Kedokteran, 2. Fakultas Kesehatan Masyarakat, 3. Fakultas Farmasi, 4. Fakultas Kedokteran Gigi, 5. Fakultas Ilmu Keperawatan. Dalam rumpun sains dan teknologi terbagi menjadi 3, yaitu Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Teknik. Dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora terbagi menjadi 6, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Administrasi.